pertama saya akan membagikan praktik baik, cuma ini bentuknya tidak PowerPoint. Jadi sebenarnya saya tadi mau maju awal-awal biar nggak kelihatan kalau nggak siap gitu, masih sepi. Tapi ternyata didahului oleh Bu Arova dan di skip lagi, pas sudah ada yang lain yang datang gitu kan. Jadi tambah rame, malah kelihatan ini kan putihan gini. Oke. Sebenarnya praktik baik ini sudah saya baru tahu itu pas PPG tahun 2022 akhir. Apa sih praktik baik itu kan? Ternyata yang menceritakan kisah kita selama melaksanakan pembelajaran, terus ketika itu layak untuk dibagikan atau dianggap baik, menginspirasi, itu bisa jadi percontohan atau mungkin syukur-syukur kalau meningkatkan lagi bisa jadi nilai prestasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik untuk pelajaran bahasa Inggris ya, karena kemarin itu pas ada tugas ini saya kepikiran yang sudah ada hasilnya Bu. Kalau yang semester ini kan saya baru ngajarin informatika tapi belum terlalu nampak karena belum ada ujiannya, belum belum terlalu nampak. Tapi walaupun sudah nampak di semangatnya ketika kegiatan belajar. Nah, kalau yang bahasa Inggris ini ya nggak terlalu nampak juga, tapi sudah ada hasil ujiannya ya. Oke. Jadi judulnya strategi meningkatkan keaktifan murid pada pelajaran bahasa Inggris bab descriptive text dan narrative text dengan melibatkan tokoh idola dan alur kisah favorit murid. Praktik baik pembelajaran oleh saya Aldino Kamardin Santoso. Lalu situasinya pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah sering menghadapi tantangan. Murid menganggap bahasa Inggris pelajaran membosankan, sulit, penuh hafalan. Ini yang paling utama sih menurut saya. Jadi di benak anak-anak itu ketika belajar bahasa Inggris itu grammar salah, ya udah dianggap salah gitu kan. Ketika salah ngomong, salah tulis gitu kan. Jadi ketakutannya itu sangat tinggi. Jadi benar-benar agak traumatik gitu ya ketika belajar bahasa Inggris gitu. Lalu guru juga murid cenderung pasif ketika guru hanya ceramah dan latihan soal. Jadi ini kayaknya sering terjadi, ceramah terus dikasih contoh, kerjakan LKS gitu kan, buku-buku LKS yang sifatnya soal-soal itu. Hal ini terutama terlihat saat pembelajaran descriptive text dan narrative text, karena awal mula pasti kalau pembelajaran konvensional bahasa Inggris itu pasti arahnya teks yang panjang, suruh ngerjakan soal, ada soal yang berhubungan dengan baca tersebut, suruh jawab gitu kan. Nah, lalu banyak murid menganggap bahasa Inggris karena aturan grammarnya rumit. Ada sekitar yang paling banyak itu 16 kalau nggak salah grammar itu ya. Jadi membuat mereka itu kayak dari awal udah down duluan. Lalu takut untuk berbicara bahasa Inggris karena salah pengucapan, atau kalaupun dia jago bahasa Inggris dianggap sok berbahasa Inggris, sok lu gitu kan. Jadi sok bahasa Inggris akhirnya anak-anak itu jadi belajar bahasa itu kayak menakutkan atau hanya sekedar dijalani saja gitu, hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pelajar gitu kan. Nah, menjadi tantangan bagi guru untuk menciptakan kondisi belajar yang membuat murid berani mencoba, kesalahan nggak apa-apa, berani aja dulu, dan bahasa itu sebagai sarana komunikasi yang menyenangkan. Oke, masalah ditemui murid kurang antusias, tadi udah disebutkan di awal. Stigma bahasa itu sulit, kurang relevan karena mereka kan tinggal di Indonesia, ngapain belajar bahasa Inggris gitu kan. Hanya sebatas hafalan kosakata dan grammar, bukan keterampilan berkomunikasi, lalu tidak memiliki ruang untuk mengaitkan pelajaran dengan minat tokoh idola atau juga mungkin mirip dengan Bu Endah tadi ya. Masih tas ya, astagfirullah, udah berhari-hari ketemu nggak apa. Astagfirullah, karena nggak pernah sekelompok. Jadi tidak terkait dengan hari-hari gitu kan. Kata Surya apa kaitannya? Sekarang bahasa Inggris kan saya di Balikpapan ketemunya ya bule-bule sayur, bule pasar, bukan bule ori gitu kan. Nah, murid belum percaya diri karena takut salah atau takut diejek gitu kan. Lalu untuk mengatasi hal ini, saya berusaha mendekatkan pembelajaran bahasa Inggris dengan apa yang menjadi referensi atau tontonan, bacaan. Nah, misalkan tokoh idola untuk bab descriptive text dan alur cerita film, serial, drama, atau game favorit untuk bab narrative text. Praktik ini penting karena pemilihan model dan metode pembelajaran yang tepat dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Makanya mungkin tadi saya nanya,
Apakah setiap bab itu sama model pembelajarannya? Bisa jadi berbeda. Ketika babnya itu cenderung lebih enak pakai project, ada yang pakai cari masalah, ada yang pakai discovery dan lain sebagainya. Lalu untuk bahasa Inggris ini juga cari penggunaan metode dan model yang tepat gitu kan. Lalu ini mengatasi tantangan yang saya alami. Lalu tantangannya adalah kebutuhan kognitif. Murid harus memahami struktur teks dan ciri kebahasaan dari deskriptif dan naratif teks. Ini penandanya apa ini untuk deskriptif dan naratif teks? Lalu keterlibatan emosional. Murid itu harus merasa dekat dengan materi. Karena kadang-kadang teks yang ada di LKS atau buku-buku paket itu tidak relevan ya, atau mungkin mereka walaupun dianggap relevan tapi tidak dekat dengan konteks sosial budayanya mereka. Maka dari itu saya berusaha untuk membuat sendiri gitu kan, bagaimana misalkan teksnya itu kayak berkaitan dengan Balikpapan atau wilayah-wilayah atau tadi ya referensi mereka yang saat ini ya, tahun 2025 mungkin yang lagi tren apa, yang lagi terkenal itu apa. Lalu guru juga perlu merancang pembelajaran yang dapat mengurangi rasa takut dan menumbuhkan keberanian murid untuk menggunakan bahasa Inggris. Lalu tantangannya pembelajaran aktif, mulai beralih dari teacher center menjadi student center, memberi ruang bagi murid untuk berlatih berbicara, menulis, dan berkreasi dengan cara menyenangkan sesuai dengan implementasi pembelajaran mendalam yang mana murid diharapkan untuk dapat memahami dan mengonstruksi materi pembelajaran sendiri dengan dibantu guru sebagai fasilitator. Jadi peran guru dikurangi untuk ngasih suapan ya, bahasa gampangannya itu menyuapi terus itu dikurangi. Jadi murid sendiri yang mencari entah dari buku, entah dari HP, referensi internet dan sejenisnya. Nah, lalu tantangannya adalah kontekstualisasi materi agar murid merasa pembelajaran relevan. Itu mungkin pembelajaran kontekstual. Guru harus mengaitkan teks dengan dunia murid seperti idola yang mereka kagumi untuk deskriptif teks dan cerita populer dari film, serial, drama atau game favorit untuk naratif teks. Lalu tantangan ada keterbatasan sumber daya. Tidak semua murid kayak tadi, mungkin ada yang HP-nya udah canggih, ada yang ada kuotanya, ada yang mungkin pas hari H itu listriknya mati atau nge-lag HP-nya. Nah, akhirnya harus ada strategi diferensiasi produk yang fleksibel ya. Tadi baik digital maupun manual. Tadi saya nanya tentang produk juga karena saya juga lagi konsen di bagian ini. Jadi memfasilitasi semua murid-murid yang ada, gitu kan, jangan sampai ada yang ketinggal karena mungkin dia tidak ada gawai atau tidak ada fasilitas. Lalu waktu dan adaptasi ini membiasakan murid untuk beralih ya. Mereka itu masih banyak juga yang belajar dari guru-guru sebelumnya itu merasa ya udah belajar itu ya mencatat. Bahkan saya itu sangat merasa kadang-kadang metode ada yang masih nulis disalin gitu kan, sedangkan ya nggak apa-apa sih, mungkin ada beberapa materi pelajarannya memang butuh disalin untuk lebih merekatkan ilmunya, tapi beberapa juga saya rasa ada waktu-waktu tertentu yang lebih efektif dan maksimal ketika digunakan untuk hal lain, diskusi gitu kan, atau saling menanggapi seperti itu. Dan itu seringkali anak-anak juga kaget ketika loh ini biasanya kan kita nunggu gurunya aja nyatet gitu kan, ternyata sekarang enggak, langsung dibagi LKPD atau hanya dijelaskan sedikit, dipantik di awal, sisanya mereka mencari sendiri gitu materinya. Nah, ini yang saya gunakan di bahasa Inggris gitu kan di hari ini. Lalu aksi, nah ini langkah-langkahnya menggunakan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu kalau deskriptif teks ini mengkontekstualisasikan, jadi mendekatkan pada apa yang dekat deskriptif teks biasanya